Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari mengenai operasi pada matriks. Nah, seperti apa operasi pada matriks ini? Yuk kita belajar bareng-bareng. Untuk operasi pada matriks, ya nanti kita akan membahas mengenai penjumlahan matriks. Kemudian nanti kita akan membahas mengenai pengurangan matriks. Kemudian kita akan membahas mengenai perkalian skalar. Kemudian kita akan membahas mengenai perkalian matriksnya. Dan yang terakhir nanti kita akan mempelajari pemangkatan matriks persegi. Langsung aja ke operasi matriks yang pertama. Penjumlahan matriks. Ya, jadi kalau misalkan ada dua matriks yang ingin kita jumlahkan, maka harus ada syaratnya. Syaratnya adalah matriks yang akan kita jumlahkan itu harus berordo sama. Jika ordonya berbeda, maka tidak bisa kita jumlahkan kedua matriks tersebut. Nah, caranya bagaimana untuk menjumlahkan kedua matriks? Nah, maka harus kita jumlahkan saja elemen-elemen pada matriks yang seletak. Misalnya, saya punya matriks A dengan ordo 3x3 dan matriks B dengan ordo 3x3. Nah, kedua matriks ini kan ordonya sama. Nah, sehingga kita bisa menjumlahkan A ditambah B. Nah, caranya bagaimana? Silakan kita jumlahkan saja A11 kita jumlahkan dengan B11. Ya. Sehingga saya punya di sana A11 ditambah B11 letaknya ada di baris pertama kolom pertama. Begitu juga dengan elemen yang lain. Seandainya saya punya A12 saya jumlahkan dengan B12, maka harus saya letakkan hasilnya pada baris pertama kolom kedua. Kemudian kalau saya punya A13 saya jumlahkan dengan B13, berarti hasilnya saya letakkan pada baris pertama kolom ketiga. Kemudian kalau saya punya A21 saya jumlahkan dengan B21, berarti hasilnya saya letakkan di baris kedua kolom pertama. Dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa menjumlahkan masing-masing elemen pada matriks itu yang seletak. Ya, kemudian kita letakkan hasilnya, disesuaikan posisinya ada di mana. Oke, langsung aja ke contoh soalnya. Di sini untuk contoh soal yang pertama ada matriks A dan matriks B, yang mana masing-masing matriks ini memiliki ordo 3x2. Ya, berarti kedua matriks ini memiliki ordo yang sama. Kemudian diminta untuk menentukan hasil dari matriks A ditambah matriks B. Ya, maka cara penyelesaiannya adalah jelas bahwa kedua matriks ini bisa dijumlahkan karena memiliki ordo yang sama. Nah, dari sini silakan kita jumlahkan saja untuk elemen pada baris pertama kolom pertama di matriks A, kita jumlahkan dengan elemen pada baris pertama kolom pertama pada matriks B, ya, sehingga saya punya 4 ditambah 3. Ya. Kemudian untuk baris pertama kolom kedua berarti saya punya 2, saya tambahkan dengan min 4. Ya. Kemudian untuk baris kedua kolom pertama berarti saya punya min 1, saya tambahkan dengan 2. Kemudian untuk baris kedua kolom kedua berarti saya punya 3, saya tambahkan dengan 1. Kemudian untuk baris ketiga kolom pertama berarti ada 2 ditambahkan 1. Ya, kemudian untuk baris ketiga kolom kedua ada min 2 ditambah min 2. Ya, sehingga kita jumlahkan saja. Ya, sehingga saya punya 4 ditambah 3 menjadi 7. Ya, kemudian ada 2 ditambah min 4 menjadi min 2. Kemudian ada min 1 ditambah 2 menjadi 1. Kemudian 3 ditambah 1 menjadi 4. Ya, kemudian ada 2 ditambah 1 menjadi 3. Kemudian ada min 2 ditambah min 2 menjadi min 4. Jadi intinya adalah dari penjumlahan matriks ini kita hanya menjumlahkan elemen-elemen pada matriks yang seletak saja. Nah,
Kemudian dari sini untuk contoh yang kedua, ada matriks P, matriks Q, dan matriks R. Ya, yang mana ketiga matriks ini memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 2. Nah, kemudian di sini diketahui jika jika matriks P ditambah matriks Q ini sama dengan matriks R transpose. Ya, tentukan nilai A dan B-nya. Maka cara penyelesaiannya bisa kalian tuliskan terlebih dahulu matriks P-nya, ya, kemudian ditambahkan dengan matriks Q-nya, yaitu sama dengan matriks R yang ditranspose. Ya, yang mana pada baris pertama di matriks R ini kita tukar menjadi kolom pertama. Kemudian baris kedua pada matriks R ini kita tukar menjadi kolom kedua. Ya, sehingga dari sini bisa kita tentukan persamaannya, ya, yang memuat variabel yang dimaksud. Ya, variabelnya di situ ada A ataupun B. Nah, di sini saya pakai untuk persamaan pertama itu adalah baris pertama kolom pertama, sehingga saya punya min 2 saya tambahkan dengan min A sama dengan 3. Ya, sehingga di sini bisa kita selesaikan menjadi min 2 dikurangi A sama dengan 3, sehingga min A ini sama dengan 3 ditambah 2, sehingga min A ini sama dengan 5, hanya ketemu min 5. Untuk persamaan berikutnya saya pakai baris pertama kolom kedua, ya, yaitu 5 ditambah A min B sama dengan min 3, sehingga saya punya 5 ditambah A dikurangi B sama dengan min 3. Nah, dari sini berarti saya punya 5. Nah, perhatikan di sana A-nya kan sudah ketemu min 5, sehingga A-nya bisa kita ganti menjadi nanti plus min 5, ya, dikurangi B sama dengan min 3. Sehingga saya punya 5 dikurangi 5 dikurangi B sama dengan min 3. Sehingga 5 dikurangi 5 itu adalah 0, 0 dikurangi B menjadi min B sama dengan min 3, sehingga B-nya ketemu B-nya ketemu 3, seperti itu. Sehingga nilai A-nya adalah min 5 dan B-nya adalah 3. Oke, selanjutnya untuk operasi pada matriks yang kedua, yaitu pengurangan matriks, ya. Untuk pengurangan matriks ini hampir sama dengan penjumlahan matriks, ya. Dia pasti memiliki syarat juga. Jika ada dua matriks yang ingin kita kurangkan, maka syaratnya harus kedua matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Ya, caranya untuk pengurangan matriks ini, ya, maka caranya adalah silahkan kita kurangkan saja elemen-elemen pada matriks yang seletak. Ya, misalnya kalau saya punya matriks A dengan ordo 3 kali 3 dan saya punya matriks B dengan ordo 3 kali 3, kemudian kalau diminta matriks A dikurangi dengan matriks B, maka saya punya A11 saya kurangi dengan B11. Nah, hasilnya kita letakkan pada baris pertama kolom pertama. Kemudian untuk baris pertama kolom kedua berarti saya punya A12 saya kurangi dengan B12. Untuk baris pertama kolom ketiga berarti saya punya A13 saya kurangi dengan B13. Dan seterusnya. Jadi konsepnya sama untuk pengurangan matriks ini dengan penjumlahan matriks, ya. Jadi kita harus mengurangi elemen-elemen pada matriks yang seletak. Ingat syaratnya harus kedua matriks ini memiliki ordo yang sama. Kalau misalkan memiliki ordo yang berbeda, maka tidak bisa kita kurangi. Ya, sama halnya dengan penjumlahan matriks seperti tadi. Oke, langsung aja ke contoh soalnya. Di sini untuk contoh soal yang pertama ada matriks P dan matriks Q yang mana masing-masing kedua matriks ini memiliki ordo 3 kali 2. Nah, yang diminta adalah tentukan matriks Q dikurangi matriks P. Nah, kita perhatikan bahwa kedua matriks ini memiliki ordo yang sama. Nah, sehingga tinggal kita operasikan aja, ya. Bahwasanya karena yang diminta adalah pengurangan, sehingga kita lihat karena yang diminta adalah matriks Q dikurangi matriks P, berarti saya punya untuk elemen pada baris pertama kolom pertama di matriks Q kita kurangi dengan elemen pada baris pertama kolom pertama di matriks P, sehingga saya punya 3 dikurangi 4. Untuk baris pertama kolom kedua berarti saya punya min 4 dikurangi 2, ya. Kemudian untuk baris kedua kolom pertama berarti ada 2 dikurangi min 1. Kemudian untuk baris kedua kolom kedua berarti ada 1 dikurangi 3.
Ya, kemudian untuk baris ketiga kolom pertama ada 1 dikurangi 2. Kemudian untuk baris ketiga kolom kedua ada min 2 dikurangi min 2. Oke, dari sini baru kita hitung seperti biasa aja. Jadi nanti 3 dikurangi 4 menjadi min 1, kemudian min 4 dikurangi 2 menjadi min 6, kemudian 2 dikurangi min 1 menjadi 3, kemudian 1 dikurangi 3 menjadi min 2, 1 dikurangi 2 menjadi min 1, kemudian min 2 dikurangi min 2 menjadi 0 ya. Oke, jadi konsepnya sama seperti penjumlahan ya. Oke, kita lihat untuk contoh yang kedua. Di sini kalau ada matriks A, ada matriks B, ada matriks C ya. Dimana masing-masing memiliki ordo yang sama yaitu 2 kali 2 ya. Kemudian yang diketahui jika matriks A dikurangi matriks B transpos ini sama dengan matriks C. Tentukan nilai X dan Y-nya. Sehingga kita bisa selesaikan dengan cara menuliskan dulu matriks A ya, kemudian kita kurangi dengan matriks B transpos ya. Perhatikan untuk matriks B-nya ya, untuk baris pertama kita tukar menjadi kolom pertama, kemudian untuk baris keduanya kita tukar menjadi kolom kedua. Nah, sama dengan C-nya ya, matriks C-nya. Nah, dari sini baru kita tentukan persamaannya ya, kita cari elemen yang memuat variabel X maupun Y-nya. Nah, di sini saya pakai untuk baris kedua kolom pertama, berarti saya punya 2x dikurangi min 1, ini sama dengan min 1, sehingga saya punya itu ya, sehingga saya punya 2x ditambah 1 sama dengan min 1, sehingga 2x sama dengan min 1 dikurangi 1, maka 2x menjadi min 2, x-nya ketemu min 1. Untuk persamaan yang kedua yaitu y plus 1 dikurangi 8 sama dengan 3x ya, kita pakai baris pertama kolom kedua ya, sehingga saya punya y dikurangi 7 sama dengan 3x. X-nya bisa diganti langsung dengan yang diketahui. Di situ kan diketahui sudah min 1, sehingga bisa saya tuliskan di sana 3 kali min 1. Sehingga saya punya y dikurangi 7 sama dengan min 3. Sehingga y-nya sama dengan min 3 ditambah 7, y-nya ketemu 4. Ya, sehingga nilai x-nya adalah min 1 dan nilai y-nya adalah 4. Oke, untuk operasi pada matriks selanjutnya yaitu perkalian skalar. Nah, untuk perkalian skalar ini tidak ada syarat ya, jadi untuk semua matriks kita bisa mengalikannya dengan skalar. Ya, caranya bagaimana untuk perkalian skalar ini? Tinggal kita kalikan saja bilangan skalar K dengan masing-masing elemen pada matriks. Ya. Seandainya saya punya matriks A dengan ordo 3 kali 3 ya, kemudian yang diminta skalar K ini saya kalikan dengan matriks A ya, maka saya punya K saya kalikan dengan matriks A di sana ya, saya tuliskan saja matriks A-nya, sehingga untuk baris pertama kolom pertama, nah ini berarti hasil perkalian antara bilangan skalar K dengan A11 ya. Kemudian untuk baris pertama kolom kedua berarti saya kalikan bilangan skalar K dengan A12. Kemudian untuk baris pertama kolom ketiga berarti saya kalikan bilangan skalar K dengan A13. Kemudian untuk baris kedua kolom pertama berarti saya kalikan bilangan skalar K dengan A21 ya. Kemudian untuk baris kedua kolom kedua berarti saya kalikan bilangan skalar K dengan A22. Nah, dan seterusnya. Jadi intinya adalah untuk perkalian skalar ini kita tinggal mengalihkan saja bilangan skalarnya dengan masing-masing elemen pada matriks. Ya. Sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar ya. Sifat yang pertama di situ kalau misalkan saya punya bilangan skalar K saya kalikan dengan matriks A ditambah matriks B, itu hasilnya sama dengan bilangan skalar K saya kalikan dengan matriks A ditambah bilangan skalar K saya kalikan dengan matriks B. Kemudian sifat yang kedua, kalau saya punya bilangan skalar K saya kalikan dengan matriks A dikurangi matriks B, maka hasilnya sama dengan bilangan skalar K saya kalikan dengan matriks A dikurangi bilangan skalar K
dikalikan dengan matriks B. Nah, kemudian sifat yang ketiga, kalau saya punya bilangan skalar K1 ditambah bilangan skalar K2, saya kalikan dengan matriks A, maka hasilnya sama dengan bilangan skalar K1 saya kalikan dengan matriks A, ditambahkan dengan bilangan skalar K2 dikalikan dengan matriks A. Nah, begitu juga kalau misalkan operasinya ini pengurangan, ya. Kemudian kalau misalkan sifat yang kelima, di sini kalau saya punya bilangan skalar K1, saya kalikan dengan bilangan skalar K2, lalu kita kalikan dengan matriks A, maka hasilnya sama dengan bilangan skalar K1 saya kalikan dengan hasil perkalian antara bilangan skalar K2 dengan matriks A. Ya, dengan catatan di sana bahwa A dan B itu adalah matriks, kemudian K1 dan K2 itu adalah skalar. Oke, langsung aja ke contoh yang pertama. Ya, seandainya saya punya matriks Q, ya, dengan ordo 2 kali 4, ya. Kemudian yang diminta adalah tentukan 3 matriks Q transpose, ya. Sehingga penyelesaiannya adalah kita harus menuliskan saja 3-nya dulu, ya, sebagai skalarnya. Kemudian matriks Q transpose, ya, perhatikan di sana berarti untuk baris pertama pada matriks Q kita ubah posisinya pada kolom pertama. Kemudian untuk baris kedua, ya, kita tukar menjadi kolom kedua. Ya, sehingga kita bisa langsung saja mengalihkan untuk baris pertama kolom pertamanya yaitu 3 kali 5. Kemudian kita punya untuk baris pertama kolom kedua berarti 3 kali 0. Kemudian untuk baris kedua kolom pertama berarti saya punya 3 kali min 1. Kemudian untuk baris kedua kolom kedua berarti 3 kali 3 dan seterusnya. Jadi kita kalikan untuk masing-masing elemen pada matriksnya. Nah, sehingga kalau sudah ketemu, maka kita langsung saja hitung 3 kali 5 itu adalah 15, ya, kemudian 3 kali 0 adalah 0 dan seterusnya. Ya. Hanya seperti itu untuk perkalian skalar. Mudah ya? Ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, ya, di sini kalau misalkan saya punya matriks A dengan ordo 2 kali 2, matriks B dengan ordo 2 kali 2, matriks C dengan ordo 2 kali 2. Kemudian jika matriks A ditambah 2 kali matriks B sama dengan matriks C, tentukan nilai P dan Q-nya. Nah, sehingga kita bisa menuliskan saja untuk matriks A, ya, kita tambahkan dengan 2, kita kalikan dengan matriks B-nya, ya, sama dengan matriks C. Ya, di sini tidak ada yang ditranspos. Nah, sehingga kita bisa menuliskan. Oke, lanjut untuk operasi pada matriks yang keempat, yaitu perkalian matriks. Ya. Untuk perkalian matriks ini harus ada syarat yang dipenuhi. Ya, yang pertama, banyaknya kolom matriks pertama itu harus sama dengan banyaknya baris matriks yang kedua. Kemudian syarat yang kedua, pastikan bahwa ordo matriks hasil kali matriks A dan B adalah M kali P, di mana M adalah banyaknya baris matriks A, ya, sebagai matriks pertama, dan P adalah banyaknya kolom matriks B, ya, sebagai matriks kedua. Ya, seandainya di sini saya punya matriks A dengan ordo 4 kali 3, saya kalikan dengan matriks B dengan ordo 3 kali 2. Nah, kita lihat nih, ya, banyaknya kolom pada matriks yang pertama di situ adalah 3. Ya, kemudian banyaknya baris matriks yang kedua itu adalah 3 juga. Nah, ternyata ini sama. Ya, memang syaratnya untuk perkalian matriks ini harus sama. Jadi kalau berbeda maka tidak bisa kita kalikan, ya. Lalu nanti hasilnya bagaimana? Ya, maka hasilnya nanti untuk hasil perkalian antara matriks A dan matriks B, ordonya menjadi 4 kali 2. Ya, menjadi banyaknya baris matriks pertama dikalikan dengan banyaknya kolom matriks kedua. Gitu ya. Oke. Untuk caranya,
pada perkalian matriks ini, maka silakan kalian kalikan elemen pada baris matriks pertama ini dengan elemen kolom matriks kedua. Ya, lalu letakkan hasilnya pada posisi elemen yang sesuai. Jadi perkaliannya yaitu baris dengan kolom seperti itu. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak contohnya ya. Oke, kita langsung ke contohnya. Di sini kalau misalkan saya punya matriks A dikalikan dengan matriks B, ini sama dengan matriks C. Ya. Dengan catatan di sini bahwa untuk ordo matriks A, B, dan C-nya adalah 2 kali 2. Ya. Maka di situ saya tuliskan untuk matriks A-nya, matriks B-nya, dan matriks C-nya. Nah, karena matriks A dikalikan matriks B sama dengan matriks C, maka bisa saya tuliskan seperti ini ya. Ya. Kemudian, bagaimana cara kita mengalihkan matriks A dikalikan dengan matriks B? Nah, caranya adalah kita lihat di sana untuk matriks C, di situ ada C11 ya, elemen C11. Maka C11 itu didapatkan dari hasil perkalian baris pertama matriks A dengan kolom pertama matriks B. Nah, sehingga C11 itu didapatkan dari nilainya A11 dikalikan dengan B11 ditambah A12 dikalikan B21. Nah, kemudian untuk C12. Nah, untuk C12 ini merupakan hasil perkalian dari baris pertama matriks A dengan kolom kedua matriks B. Ya, makanya C12 ini merupakan hasil dari A11 dikalikan dengan B12 ditambah A12 dikalikan B22. Nah, kemudian untuk C21. Nah, untuk C21 ini didapatkan dari hasil perkalian baris kedua matriks A dengan kolom pertama matriks B. Nah, sehingga C21 ini merupakan nilai dari A21 dikalikan dengan B11 ditambah dengan A22 dikalikan B21. Nah, kemudian untuk C22. Ya, untuk C22 ini merupakan hasil perkalian dari baris kedua matriks A dengan kolom kedua matriks B. Nah, sehingga C22 ini didapatkan dari A21 dikalikan B12 ditambah A22 dikalikan B22. Seperti itu. Oke, sifat-sifat perkalian matriks. Ya, kalau misalkan saya punya matriks A dikalikan matriks B, itu nilainya tidak sama dengan matriks B dikalikan dengan matriks A. Ya, jadi tolong diperhatikan ketika kalian mengalihkan matriks disesuaikan dengan soalnya. Jadi kalau misalkan matriks A dikalikan matriks B, berarti yang ditulis dulu berarti matriks A saya kalikan dengan matriks B, bukan dibalik ya. Kemudian kalau saya punya matriks A dikalikan dengan hasil perkalian dari matriks B dikalikan dengan matriks C, ini nilainya sama dengan matriks A dikalikan matriks B, lalu hasilnya itu tadi dikalikan dengan matriks C. Ya. Kemudian sifat yang ketiga, kalau misalkan saya punya matriks A saya kalikan dengan matriks B yang ditambahkan dengan matriks C, maka hasilnya sama dengan matriks A dikalikan matriks B ditambah matriks A dikalikan matriks C. Kemudian kalau misalkan saya punya matriks B ditambah matriks C, ya lalu hasil penjumlahannya itu dikalikan dengan matriks A, maka hasilnya sama dengan matriks B dikalikan matriks A ditambah matriks C dikalikan matriks A. Ya, kemudian sifat selanjutnya kalau saya punya matriks A ya dikalikan dengan matriks B yang dikurangi dengan matriks C, maka hasilnya sama dengan matriks A dikalikan matriks B dikurangi matriks A dikalikan dengan matriks C. Ya, begitu juga untuk sifat selanjutnya, jika matriks B ini dikurangi dengan matriks C lalu dikalikan dengan matriks A, maka hasilnya sama dengan matriks B dikalikan matriks A dikurangi matriks C dikalikan matriks A. Kemudian kalau misalkan saya punya bilangan skalar K dikalikan dengan hasil perkalian dari matriks A dan matriks B, ini nilainya sama dengan bilangan skalar K saya kalikan dengan matriks A lalu saya kalikan dengan matriks B, atau juga nilainya sama dengan matriks A saya kalikan dengan
hasil dari perkalian antara bilangan skalar K dengan matriks B. Lalu sifat yang terakhir, kalau saya punya matriks I ya atau matriks identitas di sana, kalau saya kalikan dengan matriks A, ini nilainya sama dengan matriks A, saya kalikan dengan matriks identitas yang nilainya juga sama dengan matriks A. Ya, dengan catatan di sana untuk matriksnya itu adalah yang A, B, dan C-nya. Kemudian I itu merupakan matriks identitas dan K-nya merupakan skalarnya. Oke, contohnya ya untuk soal di sini untuk nomor 1, misalkan di sini saya punya matriks P ya dengan ordo 2 kali 3. Kemudian matriks Q ya dengan ordo 3 kali 2. Nah, kemudian yang diminta adalah tentukan matriks P dikalikan dengan matriks Q. Nah, perhatikan di sana ya, untuk matriks P dikalikan dengan matriks Q. Nah, berarti yang harus kita lihat adalah banyaknya kolom pada matriks P ya dengan banyaknya baris pada matriks Q. Nah, ternyata di sana nilainya sama. Nah, karena banyaknya itu sama sehingga bisa kita kalikan. Ya, maka hasil perkaliannya itu menghasilkan ordo matriksnya adalah 2 kali 2. Ya. Oke, berarti saya punya matriks P dikalikan matriks Q. Ya, saya tuliskan dulu matriks P-nya dan matriks Q-nya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan ya pada baris pertama kolom pertama ini merupakan hasil perkalian antara baris pertama matriks P dikalikan dengan kolom pertama matriks Q. Ya, sehingga saya punya 2 kali 1 ditambah min 1 kali min 1 ditambah 0 kali 1. Nah, kemudian untuk baris pertama kolom kedua, berarti itu adalah hasil perkalian antara baris pertama pada matriks P dikalikan dengan kolom kedua matriks Q. Ya, sehingga bisa saya tuliskan di sana. Berarti saya punya 2 kali min 3 ditambah min 1 dikalikan 4 ditambah 0 dikalikan min 2. Nah, kemudian untuk baris kedua kolom pertama, berarti itu adalah hasil perkalian antara baris kedua matriks P dikalikan dengan kolom pertama matriks Q. Sehingga saya punya 1 kali 1 ditambah 2 kali min 1 ditambah min 1 kali 1. Ya. Kemudian untuk baris kedua kolom kedua, nah itu adalah hasil perkalian antara baris kedua matriks P dengan kolom kedua matriks Q. Ya, sehingga saya punya 1 kali min 3 ditambah 2 kali 4 ditambah min 1 kali min 2. Sehingga dari sini bisa kita hitung ya untuk baris pertama kolom pertama di sana berarti 2 kali 1 2 ya, ditambah dengan min 1 kali min 1 menjadi plus 1, kemudian ditambah dengan 0 kali 1 itu adalah 0 ya, dan lainnya bisa kita hitung di sana. Sehingga nanti setelah dihitung maka akan menghasilkan untuk baris pertama kolom pertama itu adalah 3, baris pertama kolom kedua itu adalah min 10, baris kedua kolom pertama itu adalah min 2, baris kedua kolom kedua itu adalah 7. Mudah kan ya? Oke, kita lanjut untuk contoh yang kedua di sini. Kalau misalkan saya punya matriks A dengan ordo 2 kali 2, matriks B-nya dengan ordo 2 kali 2, ya, tentukan nilai dari matriks B dikalikan matriks A transpose. Nah, perhatikan di sana ya, maka bisa saya tuliskan dulu untuk matriks B-nya. Kemudian matriks A transpose-nya ya, jangan lupa bahwa untuk mencari transposnya itu adalah menukar baris itu menjadi kolom. Ya, jadi baris pertama saya jadikan sebagai kolom pertama, kemudian baris kedua saya jadikan sebagai kolom kedua. Nah, sehingga kalau misalkan kita kalikan, nah di sana kita lihat ya untuk banyaknya kolom pada matriks B ini sama dengan banyaknya baris pada matriks A transpose. Nah, sehingga bisa kita kalikan. Nah, nanti hasil perkaliannya ini memiliki ordo 2 kali 2. Sehingga
bisa saya tuliskan di sana. Ya, untuk matriks B-nya saya kalikan dengan matriks A transpose. Ya, sehingga harus ada 4 elemen yang harus kita isi di sana. Yang mana untuk baris pertama kolom pertama, berarti itu adalah hasil perkalian antara baris pertama pada matriks B dikalikan dengan kolom pertama matriks A transpose-nya. Sehingga saya punya min 1 kali 1 ditambah 0 kali 2. Nah, kemudian untuk baris pertama kolom kedua, berarti itu adalah hasil perkalian antara baris pertama matriks B dengan kolom kedua matriks A transpose. Sehingga saya punya min 1 kali min 3 ditambah 0 kali min 1. Kemudian untuk baris kedua kolom pertama, itu merupakan hasil perkalian antara baris kedua matriks B dikalikan dengan kolom pertama matriks A transpose, sehingga saya punya 1 kali 1 ditambah 2 kali 2. Kemudian saya punya untuk baris kedua kolom keduanya, berarti hasil perkalian antara baris kedua matriks B dengan kolom kedua matriks A transpose, sehingga saya punya 1 kali min 3 ditambah 2 kali min 1. Ya, tinggal kita hitung saja. Berarti di sana saya punya untuk baris pertama kolom pertama min 1 ditambah 0, untuk baris pertama kolom kedua ada 3 ditambah 0, kemudian untuk baris kedua kolom pertama di situ ada 1 ditambah 4, dan baris kedua kolom kedua itu ada min 3 dikurangi 2. Ya, sehingga hasilnya adalah di sana ada min 1, 3, 5, min 5. Oke, lanjut untuk operasi pada matriks yang terakhir, yaitu adalah pemangkatan matriks persegi. Ya, di sini ada syaratnya. Ya, syaratnya adalah kalau misalkan pemangkatan matriks, berarti syaratnya adalah matriks yang dipangkatkan itu hanyalah matriks persegi. Selain matriks persegi itu tidak bisa dipangkatkan. Ya, nanti tidak bisa kita tentukan hasilnya. Nah, caranya bagaimana? Untuk pemangkatan matriks persegi ini tinggal kita kalikan saja matriksnya dengan matriks itu sendiri sebanyak P pangkat. Ya, jadi kalau misalkan diminta matriks A pangkat 2, berarti artinya kita punya matriks A dikalikan dengan matriks A. Ya, kemudian kalau misalkan diminta matriks A pangkat 3, berarti artinya bisa kita tulis matriks A pangkat 2 kita kalikan matriks A, atau matriks A dikalikan matriks A dikalikan dengan matriks A sebanyak pangkatnya, karena pangkatnya kan 3. Ya. Kemudian begitu juga dengan matriks A pangkat 4, matriks A pangkat 5, dan seterusnya. Oke, langsung aja ke contoh soalnya. Ya, di sini kita diminta untuk menentukan hasil dari matriks A pangkat 2. Ya, di mana matriks A-nya di situ berordo 2 kali 2, ya, dengan elemennya ada min 1, 1, 2, 0. Ya, maka cara penyelesaiannya adalah untuk mencari matriks A pangkat 2 ini adalah dengan cara matriks A dikalikan dengan matriks A. Ya, sehingga bisa kita tuliskan di sana matriks A dikalikan dengan matriks A. Ya. Hasil perkalian kedua matriks ini akan menghasilkan ordo 2 kali 2, sehingga nanti akan ada 4 elemen ya yang harus kita isi, ya, yang harus kita cari nantinya. Nah, berarti untuk elemen pada baris pertama kolom pertama itu adalah hasil perkalian antara baris pertama matriks A, ya, dikalikan dengan kolom pertama matriks A juga. Nah, berarti di sana saya punya min 1 dikalikan min 1 ditambah 1 kali 2. Kemudian untuk elemen pada baris pertama kolom kedua, ya, berarti itu adalah hasil perkalian antara baris pertama matriks A dikalikan dengan kolom kedua matriks A. Ya, sehingga saya punya min 1 dikalikan 1 ditambah 1 kali 0. Nah, kemudian untuk elemen pada baris kedua kolom pertama itu adalah hasil perkalian antara baris kedua matriks A dikalikan dengan kolom pertama matriks A, sehingga saya punya 2 kali min 1 ditambah 0 kali 2. Nah, kemudian untuk elemen pada
pada baris kedua, kolom kedua itu adalah hasil perkalian antara baris kedua matriks A dikalikan dengan kolom kedua matriks A, sehingga saya punya 2 kali 1 ditambah 0 kali 0. Nah, tinggal kita hitung aja, maka nanti menjadi untuk baris pertama kolom pertama yaitu 1 ditambah 2, ya baris pertama kolom kedua di situ menjadi min 1 plus 0. Kemudian untuk baris kedua kolom pertama di situ ada min 2 ditambah 0, untuk baris kedua kolom kedua di situ ada 2 ditambah 0, sehingga menjadi matriksnya yaitu 3 min 1 min 2 2. Seperti itu. Ya, itu tadi adalah penjelasan materi mengenai operasi pada matriks ya. Untuk pemantapan ya bisa kalian kerjakan untuk latihan soalnya ya. Silakan dicoba untuk dikerjakan. Semoga kalian semuanya bisa mengerjakan latihan soal ini dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.